A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang untuk kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Daging Panggang Ibu Tiri. Cerita ini ditulis oleh Sultan Diko. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sejauh ini penyamaran Wati cukup berhasil dalam menutupi identitasnya. Perawan tua ini tidak terlalu minim pengetahuan. Ia juga pernah menjejaki sekolah menengah, walau akhirnya kandas di tengah jalan karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Memang sejak tuanya memutuskan untuk menikah lagi, kenyamanan dan ketenangan juga terusik. Sifat sang nyonya majikan yang sewenang-wenang membuatnya merasa seperti di neraka. Ia pun memutuskan untuk pulang ke desa selama beberapa hari ke depan. Namun siapa sangka, wanita yang telah dianggap ibu oleh Regan Santoso ini malah berjumpa dengan Satria. Dari sanalah keburukan, kekejian dan kebusukan Farida diketahuinya. Jelas mendengar kabar bahwa orang yang disayang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di rumahnya sendiri. Akhirnya wanita ini memutuskan untuk kerjasama dengan Satria. Kita harus lebih berhati-hati lagi, Bi. Bagaimanapun juga, kematian Kak Regan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, ucap Satria, adik sepupu Regan. Sebenarnya Satria adalah salah satunya orang yang menjadi saksi kejadian tragis itu. Namun saat ingin menyelamatkan Regan, ia disirami oleh Farida dengan air keras yang mengakibatkan sebagian wajahnya melepuh. Bahkan untuk mengenali saja sudah tidak bisa. Kita tetap pada misi awal. Kamu terus saja menakuti perempuan itu sampai dia gila. Kalau bisa, buat ia menghembuskan napas terakhir, seolah-olah bunuh diri. Dengan begitu kematiannya nanti tidak akan mengundang kecurigaan, ucap Wati pada Satria penuh dendam dan amarah. Namun sesaat kemudian, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Baginya Regan adalah segalanya. Andai nyawanya bisa ditukar untuk kebahagiaan putra majikannya itu, mungkin telah dilakukannya. Dengan tangannya lah Regan yang kala itu berusia 6 bulan tertidur dengan lelap. Ia bahkan menyayanginya melebihi dirinya sendiri. Tidaklah heran jika putra Danu Santoso itu mengenal Wati adalah ibunya. Kasih sayang yang ia curahkan sepenuh hati membuat Regan memanggilnya dengan kalimat ibu. Bahkan tidak jarang Regan berdebat dengan orang-orang yang mengatai Wati adalah seorang pembantu. Di depan teman-teman sekolah saat ia lulus SMA, air mata Haruwati tumpah tatkala tuan mudanya memanggil dirinya dengan kalimat sakral, yaitu ibu. Subhanallah, seorang pembantu berhati mulia, perbuatan yang telah langka di atas bumi ini. Mama untuk Aisyah ibu kandungnya, ibu untuk Wati yang telah membesarkan dan mendidiknya. Dari kecil tangan ini yang mengasuh dan membesarkannya. Kasih sayang itu bertambah besar saat ia memanggilku dengan panggilan ibu, ucap Wati dengan suara berat. Derayan air mata mengiringi setiap kalimat yang Wati ucapkan. Regan Santoso telah ia anggap sebagai putranya sendiri. Tidaklah heran jika wanita ini sangat kehilangan atas kepergian anak tunggal dari majikannya itu. Ia bahkan rela menjadi perawan tua, tidak memikirkan hal duniawi,
demi tidak ingin membagi kasih sayangnya. Dari sana mula terungkap sosok yang mengendap-endap di pekarangan belakang rumah Danu Santoso. Itu adalah Wati yang mencari keberadaan mayat Regan Santoso. Sedangkan teror yang menyerupai penampakan yang menakutkan itu ternyata adalah Satria. "Bibi yang sabar, kita pasti akan membalas kematian Kak Regan." Bibi terus saja menyamar menjadi Lastri dan berusaha meyakinkan Om Danu. Wati tidak mampu lagi bersuara. Lidahnya terasa keluh, tak mampu berucap kata lagi. Hanya linangan air mata saja yang menjadi saksi kepiluhan yang ia rasakan saat ini. Sebenarnya andai jasad Regan ditemukan, mungkin itu akan lebih mudah menggiring Farida ke penjara. Namun mayatnya sudah tidak ada di dalam lubang yang dikatakan Satria. Hilang entah kemana. Jika benar ia dikubur, tidaklah mungkin sedikit pun tulang belulang atau apa saja yang bisa menjadi bukti bahwa Regan benar-benar telah tiada. Tidak ada sama sekali. "Kamu yakin bahwa Dek Regan dikubur di sana?" tanya Wati pada Satria. "Aku sangat yakin, Bi. Kejadiannya bermula..." Mendengar kedatangan Satria di rumah neneknya, hal itu membuat Regan sangat bahagia. Kehadiran saudara sepupu yang telah lama dinantikan jelas membuatnya tak sabar ingin segera bertemu. Keluarga Danu Santoso yang tinggal di kota membuat keluarganya kurang membaur dengan saudara yang berada di desa. Wajar saja jika Satria anaknya tidak terlalu banyak mengenal saudara sepupunya. Hanya Regan yang ia kenal karena selama ini sering berkomunikasi lewat udara. Regan yang hidupnya tidak memiliki saudara kandung mendengar kedatangan Satria yang akan berlibur ke desa di rumah sang nenek. Jelas, hal itu membuat putra tunggal Danu Santoso ini merasa sangat bahagia. Bahkan jauh hari sebelumnya sudah menyiapkan keinginannya. Bila mana saudara sepupunya itu datang, ia akan menjemputnya dan menghabiskan masa indah bulan Ramadan bersama sang adik. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Malam yang tragis itu menjadi tragedi yang tidak terlupakan dalam diri Satria. Saat Regan telah bersiap diri untuk menjemput Satria, ia tak sengaja melihat Farida yang berjalan seorang diri mengendap-endap di antara rumah warga. Gelagatnya sangat mencurigakan. Hal itu mengundang rasa penasaran pada anak tirinya itu. Regan yang melihat ada yang aneh dari ibu tirinya itu mengikuti dengan cara mengekor. Ia mengendap-endap dengan cara sedikit bersembunyi di balik cahaya lampu rumah warga yang remang-remang. Langkah kakinya terhenti tak kala mengetahui Farida masuk ke perkebunan seorang warga. Rumah pondok kecil yang terbuat dari pohon bambu menjadi peraduan terakhirnya sang ibu tiri. Namun Regan tidak berani terus mengikutinya, mengingat hari sudah menjelang malam. Ditambah lagi seorang diri di perkebunan yang jauh dari perumahan warga. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri perbuatannya. Memutuskan untuk menjemput Satria dulu, baru kemudian bersama-sama mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Farida. Sepanjang perjalanan menjemput Satria, Regan selalu kepikiran sedang apa ibunya itu malam-malam seorang diri masuk ke kebun tebu milik Mbah Warijan, sang dukun ilmu hitam yang tengah lama mengasingkan diri dari hiruk-pikuk keramaian desa setempat. Semenjak kejadian itu, Regan punya firasat buruk pada Farida, ibu tirinya itu. Setibanya di rumah Fatimah, sang nenek, Regan tak ingin berlama-lama lagi. Ia pun buru-buru pamit. Di dalam perjalanan, semua kejadian yang dilihatnya tadi ia ceritakan pada Satria.
Lantas apa tujuan tante ke rumah dukun itu, Kak? Tanya Satria pada Regan. Itulah yang harus kita cari tahu. Aku yakin mama tiriku punya rencana yang tidak baik. Regan sedikit mempercepat laju mobil dengan kecepatan tinggi. Tidak lama mereka sampai di perkebunan tebu yang dimaksud. Namun sepertinya kedua kakak beradik ini datang terlambat. Farida sudah pulang ke rumah dengan membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain putih. Tidak tahu jelas apa di dalamnya. Yang jelas ada bercak warna merah seperti darah di kain putih itu. Tanpa mengulur waktu lagi, keduanya segera bergegas kembali ke rumah. Setelah sampai terdengar sebuah suara seperti seseorang sedang memotong sesuatu di dalam dapur. Regan yang sudah sangat mencurigai gelagat Farida berjalan menuju sumber suara tersebut. Kamu tunggu di sini. Aku mau ke dapur mengambil air minum, ujar Regan pada Satria. Iya kak, jawab Satria singkat. Malam itu, rumah memang tampak sangat sepi. Hanya ada Regan dan Farida saja. Sedangkan Danu sedang pergi dalam acara bisnis bersama rekannya. Di sisi lain, Wati sang pembantu telah pergi menuju kampung halamannya. Selama beberapa hari ke depan, ia izin untuk tidak bekerja. Namun siapa sangka, ternyata Regan memergoki Farida yang sedang memotong daging yang tidak seperti daging pada umumnya. Karena penasaran, akhirnya ia bertanya pada ibu tirinya itu. Mama, sedang motong daging apa? Tanya Regan. Sontak saja pertanyaan Regan membuat Farida terkejutnya bukan kepalang. Seketika itu pula, ia langsung menyembunyikan apa yang sedang ia lakukan. Untuk menutupi kecemasan karena ulahnya diketahui, Farida memarahi anak tirinya itu. Lancang kamu, datang-datang langsung menerobos masuk tanpa memberi salam terlebih dahulu, hardik Farida. Mendengar kata lancang yang keluar dari perkataan Farida, tanpa basa-basi lagi, Regan langsung saja menghujam ibu tirinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat istri baru ayahnya itu naik pitam. Sudahlah, Mama jujur saja. Barusan Mama ke rumah Mbah Warijan kan? Dek. Jantung Farida berdetak lebih kencang mendengar pertanyaan Regan. Situasi kian bertambah memburuk. Ia merasa disudutkan dengan pertanyaan itu. Apa maksudmu menuduh Mama? Jangan asal ngomong kamu, ujar Farida berapi-api. Ia kemudian bangkit dengan sebilah pisau dapur yang masih di tangannya. Sudahlah, Mah, jujur saja. Aku sudah tahu semuanya. Jangan sampai hal ini sampai ke telinga Papa, ancam Regan. Kurang ajar. Jika dia benar-benar menceritakan pada Mas Danu, semua rencanaku akan terbongkar. Misiku akan hancur. Anak ini harus aku singkirkan, ucap Farida dalam hati. Melihat Regan mengetahui semua rencananya, Farida merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan anak tirinya itu. Pertikaian keduanya tidak terelakkan lagi. Suasana di dapur menjadi semakin menegangkan. Secara tidak sengaja, saat Satria yang merasa jenuh menunggu, berinisiatif ingin mengambil air minum di dapur sendiri. Ia malah mendengar seseorang sedang bertengkar hebat. Ternyata suara gaduh itu disebabkan oleh Regan dan Farida. Entah apa yang mereka ributkan. Satria tidak terlalu mengetahuinya secara rinci. Namun Satria enggan ikut campur terlalu jauh. Karena menurutnya ini adalah masalah rumah tangga yang tidak harus diketahui oleh orang luar sepertinya. Ia kemudian mengurungkan niatnya untuk mengambil air minum
dan memilih untuk tetap menunggu situasi sedikit membaik. Saat Satria sedang menunggu di ruang tamu, terdapat suara seperti teriakan dari kakak sepupunya itu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, ia segera bergegas menuju dapur. Betapa terkejutnya hatinya saat melihat Regan tengah memegang kepalanya yang berlumuran darah. "Tante, apa yang kamu lakukan?" teriak Satria saat mendapati Farida sedang memegang sebilah pisau di tangan kanannya, sedangkan sebelah kiri memegang sepotong kayu. Farida tercengang saat mengetahui perbuatannya disaksikan oleh Satria. Satria, ini tidak seperti yang kamu lihat," ucap Farida dengan nada terbata-bata. Hati adik mana yang tidak naik pitam saat melihat saudaranya terkapar di lantai dengan berlumuran darah. "Tante jahat, tante tega," hardik Satria. Buru-buru ia menghampiri Regan. Melihat sang kakak sudah tidak sadarkan diri, anak ini berteriak minta tolong, berharap ada seseorang yang mendengar dan segera menolongnya. Farida semakin kalang kabut saat mendengar teriakan Satria. Dalam keputusasaan, perempuan ini berpikir jika anak ini tidak segera disingkirkan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti dia akan menceritakan semuanya pada Danu. Jelas, bocah ini akan menjadi batu sandungan di kemudian hari. Bruk. Sebuah pukulan benda keras menghantam di punggungnya. Satria pun tergeletak pingsan di lantai. Melihat keduanya pingsan terkapar di lantai, timbullah pikiran dalam benak Farida untuk mengakhiri hidup mereka satu persatu. Ia pun menyeret Regan ke pekarangan belakang rumah. Sepertinya perempuan ini akan menguburnya hidup-hidup. Satria yang mulai sadar sempat melihat perbuatan Farida. Setelah wanita itu pergi meninggalkan Regan yang tak sadarkan diri di halaman rumahnya, barulah Satria bangkit dan menuju ke arah kakak sepupunya itu. Namun saat ia baru saja melangkahkan kakinya, istri Danu Santoso itu telah menghadangnya dari depan. "Kamu yang harus aku habisi terlebih dahulu," hardik Farida pada Satria. Satria yang masih sempoyongan tidak sadar bahwa di tangan Farida terdapat sebuah drigen berukuran 2 liter. Kemudian perempuan itu menyirami wajah sang ponakan dengan air yang berada di dalamnya. Satria berteriak histeris karena mengalami keperihan di wajahnya akibat air keras yang disiram Farida ke mukanya. Tanpa pikir panjang, ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kekejaman istri Danu Santoso itu. Beruntung ia bisa keluar dan segera pergi meninggalkan rumah yang penuh kematian itu. Begitulah ceritanya, Bi. Setelah itu aku pingsan dan sadar bahwa aku telah diselamatkan oleh Bibi. Iya, aku ketinggalan bus untuk pulang ke desa, memilih untuk pulang ke rumah, dan besok hari baru pulang ke kampung. Namun dalam perjalanan pulang, aku menemukanmu tergelincir di tengah jalan dalam keadaan pingsan. Seluruh wajahmu memerah seperti terbakar api, ujar Wati sambil menghela napas berat. Kalau begitu ceritanya, kamu tidak melihat dengan jelas apakah Dan Regan benar-benar sudah wafat, timbalnya lagi. Aku memang tidak melihat jelas, Bi. Tapi menurutku, Kak Regan tidak akan selamat dari keganasan wanita biadab itu. Karena selain aku, tidak ada orang lain di sana. Kalian salah, teriak seseorang dari luar rumah. Wati dan Satria saling berpandangan. Keduanya heran karena tidak ada yang mengetahui kediamannya saat ini selain mereka saja. Lalu suara siapa barusan? Derap langkah kaki orang ini perlahan-lahan mendekat.
semakin membuat Wati dan Satria kebingungan dengan kemunculan sosok ini. Suara dedaunan kering akibat injakan telapak kakinya membuat suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Sosok tinggi besar, berpakaian serba putih, berdiri tegap di depan pintu yang masih tertutup itu. Wati perlahan berjalan mendekati pintu, walau hati harap-harap cemas karena belum mengetahui siapa sosok ini. Yang jelas, sepertinya orang ini sudah mendengar semua rencana yang telah ia susun bersama Satria. Pastinya, hal itu tidaklah diinginkan. Walau bagaimanapun caranya, rencana untuk membalas dendam biarlah menjadi rahasia mereka saja. Mata Wati melotot hingga membulat saat melihat seseorang yang di depan pintu rumahnya. Orang ini mengenakan pakaian serba putih dengan wajah yang ditutupi dengan sarung seperti topeng. "Regan ada bersamaku. Ia mengalami hilang ingatan." Lega rasanya mendengar penuturan orang ini. Tapi siapakah sosok di balik topeng ini? "Siapa kamu? Apakah ucapanmu bisa dipertanggungjawabkan?" tanya Wati, walau masih dalam kebingungan dengan sosok ini. Namun ia mencoba menggali kebenaran dari informasi orang ini. "Aku bisa buktikan. Ikutlah bersamaku," ucap sosok misterius ini. Ia kemudian berlalu begitu saja, walau belum mengetahui siapa orang ini. Namun, keduanya tetap mengikuti orang ini untuk mencari kebenaran tentang keberadaan Regan. Setelah berjalan begitu jauh, timbullah pertanyaan dari Satria yang membuat ketiganya menghentikan langkah kakinya. "Tapi tunggu dulu. Kalau kami boleh tahu, siapakah tuan ini?" tanya Satria. Mendengar kalimat yang diutarakan oleh Satria, orang ini menghentikan langkah kakinya. Rupanya adik sepupu Regan Santoso ini punya pendapat lain tentang sosok misterius itu. Ia curiga ada yang tidak baik atas kemunculan orang ini. Hal itu diperkuatkan jika sosok ini berniat baik. Tentunya ia tidak akan menutupi identitas dirinya. "Apakah kau tidak mempercayaiku?" hardik orang ini dengan nada tinggi. "Secara naluri, iya. Kami belum bisa percaya seutuhnya pada Tuan, karena Tuan tidak memberitahu kami siapakah gerangan Tuan," ujar Satria dengan nada penuh penegasan. Anak usia 13 tahun ini pernah melihat kejadian yang sama dalam serial televisi. Bukan tidak mungkin di balik ini semua ada rencana besar yang orang ini persiapkan. Melihat perbuatan Satria yang mencurigai sosok ini, Wati memiliki pemahaman yang berbeda. Berkali-kali ia memberi isyarat agar adik sepupu majikannya tidak meneruskan perdebatannya. "Kamu memiliki insting yang tepat, Satria," ucap orang tak dikenal ini. Lagi-lagi, Wati dan Satria dibuat kebingungan oleh sosok misterius ini. Siapa orang ini? Bagaimana bisa ia mengetahui nama Satria? Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.